Puji Tuhan, Shalom semuanya. Saya mengajak hari ini kita merenungkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-32. Kitab Mazmur pasal 32, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ini tema dari Mazmur 32. Saudara pernah nggak hidup beberapa saat lamanya ditekan dengan satu perasaan bersalah? Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah, yang pernah kita lakukan di masa lalu, kemudian membawa dampak yang panjang, sehingga kita terus dihantui dengan rasa bersalah. Saya masih ingat pada waktu masih remaja, ketika orang tua saya bercerai, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan dari anak-anak yang dari keluarga yang orang tuanya bercerai. Secara pribadi saya sempat merasakan satu perasaan, yaitu saya mulai merasakan bahwa apakah perceraian dari orang tua saya itu karena salah saya. Selama beberapa lama saya terus-menerus dihantui dan ditekan dengan rasa bersalah. Dan terus terang nggak enak ya, nggak enak. Saya merasakan bahwa orang nyimpen feel guilty, merasa bersalah, merasa berdosa, itu benar-benar sangat menyakitkan. Nah, rupanya Mazmur 32 membahas tentang itu, saudara. Di Alkitab sendiri ada beberapa orang yang juga sebetulnya mengalami pengalaman yang sama, merasa bersalah, sudah bikin kesalahan. Bahkan ada banyak dari kita mungkin pernah membuat keputusan salah di masa lalu, dan sampai hari ini kita terus terbayang, kita terus teringat bahwa kenapa ya kok saya bodoh banget mengambil keputusan seperti itu. Ada nggak saudara mungkin sampai hari ini juga merasakan penyesalan-penyesalan, seandainya waktu bisa diputar, kita kepengen mengulang momen itu di mana kita akan mengambil keputusan yang lain dan mengambil keputusan langkah yang lebih benar. Saudara, terus terang kalau kita mengalami seperti itu, perasaan yang muncul di hati itu nggak enak banget, sangat menyakitkan. Saudara percaya nggak bahwa seringkali kita itu lebih sulit memaafkan dan mengampuni diri kita sendiri daripada orang lain. Kita ngampuni orang lain. Kadang kita bilang kita ngampuni orang itu susah. Betul. Tetapi betapa banyaknya orang yang merasakan lebih susah mengampuni diri sendiri. Lebih susah menerima kesalahan yang pernah kita lakukan sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir, kita itu menjadi hakim yang jauh lebih jahat kepada diri sendiri. Kita menjadi penghukum, pemvonis yang jauh lebih jahat kepada diri kita sendiri. Sehingga berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita selalu melihat bahwa ini salah saya. Semua keluarga saya dalam kondisi susah seperti ini karena salah saya. Sehingga kita terus berusaha untuk mengganti rugi. Kita terus berusaha untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki. Dan hari demi hari, bahkan bertahun-tahun, kita fokus ke sana, dikejar ke sana, dan itu tidak enak banget loh. Sehingga banyak hal yang harusnya kita itu bisa dapatkan berkat dan sebagainya, itu juga bisa terhalang di situ. Kita tidak pernah happy, kita tidak pernah merasakan damai sejahtera, kita tidak pernah tenang. Saya percaya bahwa hari ini ketika saya berbicara ini, ada orang-orang di luar sana yang sedang ditekan dengan rasa bersalah, terus terbayang dengan dulu kok bodoh banget gara-gara saya, seluruh keluarga saya jadi susah, dulu kok bodoh banget saya mengambil keputusan seperti itu. Beberapa waktu terakhir ini saya sering mikir, saudara. Saya sering mikir bahwa iya nggak sih kalau kita itu sudah melakukan satu kesalahan yang fatal, kita tuh menganggap seperti kiamat.
Saudara, ada sebuah cerita yang saya temukan. Ada seseorang wanita bernama Sarah Winchester. Jadi Sarah Winchester ini adalah seseorang yang dia itu tidak diceritakan kenapa, tapi dia itu merasa bahwa dia itu terkutuk. Jadi dia itu pembawa sial. Jadi dia itu merasa bahwa dia itu diincer sama roh-roh jahat. Makanya dia itu membawa sial. Saya tidak ngerti kenapa ada perasaan itu muncul ke dia, tidak pernah diceritakan di dalam sejarah karena banyak sekali versinya. Tetapi menariknya, Sarah Winchester ini merupakan orang dari keluarga kaya. Nah, ketika mertuanya meninggal, dia mendapatkan sebuah warisan yang sangat besar jumlahnya, total sekitar 606 juta US dollar. Saudara, kalau dikurskan seperti hari ini ya. Jadi dia ini mendapatkan warisan yang cukup banyak. Secara logika kita berpikir bahwa orang ini nggak butuh apa-apa. Secara materi dia sangat mapan. Tetapi rupanya yang orang nggak pernah tahu adalah bahwa dia itu hidup dalam tertekan, karena dia tuh selalu ngerasa bahwa dia ini orang sial, dia ini pembawa sial. Saya berpikir apakah karena suaminya mati, kemudian mertuanya mati, dan sebagainya. Dia itu akhirnya merasa bahwa jangan-jangan apakah saya ini yang mbak sial dalam keluarga. Dan dia percaya dia itu terkutuk. Dia itu percaya bahwa dia itu orang yang dikutuk. Sehingga dia menjadi inceran dari banyak setan-setan, dari roh-roh jahat. Nah, untuk mensiasati, dia mulai berpikir gimana caranya saya itu lari dari kejaran setan, supaya setan tuh tidak bisa nyerang saya terus, sehingga saya tuh sial. Lalu dia punya satu ide, dia mendapatkan salah satunya warisan sebidang tanah seluas 3 hektar. Nah, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia bangun sebuah rumah 8 lantai. Dan di dalam rumah itu ada 160 ruangan. Yang ajaib, yang anehnya, yang mengherankan, dia itu menghabiskan selama 38 tahun untuk merenovasi rumahnya tiap hari. Jadi selama 30 tahun, 38 tahun rumah itu tidak pernah berhenti under renovation. Kenapa seperti itu? Bahkan pernah ada difilmkan film horor ya. Jadi tentang Sarah Winchester ini. Jadi dia tuh berpikir dengan merenovasi rumahnya setiap hari, itu iblis atau kuasa-kuasa jahat atau roh-roh spirit-spirit itu tidak akan bisa menemukan dia di rumah itu. Anda bayangkan dia itu bisa membuat banyak sekali jendela yang ketika berusaha dibuka nggak bisa kebuka. Dia bikin pintu, ternyata setelah pintunya dibuka, ternyata dinding atau batu bata. Dia bikin banyak tangga yang ternyata kalau dinaikin, ujungnya buntu, nggak kemana-mana. Nah, dia berpikir dengan cara seperti ini, dia itu istilahnya menyiasati supaya roh-roh itu nggak bisa menemukan dia. Orang bilang kecelek ya. Jadi nggak bisa menemukan dia. Saya kaget sekali ketika membaca tentang rumahnya Sarah Winchester. Hari ini dijadikan sebagai salah satu objek wisata, saudara. Jadi selama 38 tahun dia itu merenov rumahnya. Saya tuh membaca ini ya. Dia meninggal pada usia 85 tahun di tahun 1922. Rumah itu memiliki 10.000 jendela. Wow. Rumah itu memiliki 10.000 jendela, saudara. Dan 2.000 pintu. Gila banget ya. 2.000 pintu, 10.000 jendela. Kalau Anda ketik di Google, Sarah Winchester House, Anda akan temukan tangga-tangga yang tidak berujung.
Jadi itu saudara, ada 48 fireplace, 48 perapian. Jadi rumah itu 8 lantai. Pada waktu saya membaca ini gila banget ya. Saya tidak tahu berapa tangga, tapi wow, banyak sekali jebakan-jebakan untuk membingungkan roh-roh katanya. Tetapi apakah dia itu akhirnya dengan cara seperti ini dia menemukan ketenangan? Dia pikir dia akan bersembunyi sehingga roh-roh itu tidak bisa ngejar dia. Apakah dia pada akhirnya tetap mendapatkan ketenangan atau kedamaian? Sama sekali tidak. Jadi ternyata mau lari kayak apa, nggak bisa. Kita akan melihat, saudara, di Alkitab juga ada beberapa orang yang feel guilty, dihantui dengan rasa bersalah. Dan salah satu contohnya adalah Yudas. Ketika dia menyerahkan Yesus, kemudian dia menyesal sekali. Dia menyesal sekali. Anda tahu pelampiasannya, dia akhirnya tidak bisa ngampuni dirinya sendiri. Lalu dia bunuh diri. Banyak orang yang merasa begitu kotor, begitu hina, begitu tidak layak, dan mereka mengambil jalan-jalan pintas. Ada beberapa orang seperti Sarah Winchester, dia berusaha lari. Dia berusaha melarikan diri dengan hal-hal yang lain. Tetapi dia tidak bisa menemukan ketenangan dan kedamaian. Atau dia bahkan berusaha untuk melakukan ganti rugi, tapi dia tidak menemukan ketenangan dan kedamaian. Rupanya Daud pun, saudara percaya enggak, kalaupun kita bisa mengganti rugi, kita tetap merasa bahwa tahun-tahun penderitaan yang terjadi karena kesalahan yang kita buat itu seperti tidak bisa ditebus, tidak bisa diganti. Jadi mau kayak apa, pengejaran itu rasanya tidak akan pernah ada hasilnya. Bagaimana cara Daud mengatasi perasaan ini? Kita lihat ayat yang ke-5, saudara. Ini cara Daud. Sebelumnya kita akan lihat dari ayat 3 dan ayat ke-4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam, tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi Daud itu juga feel guilty, pernah bikin kesalahan, kita tahu itu. Dan akibat kesalahannya itu banyak sekali korbannya. Kita ingat ketika dia melakukan perzinahan dengan Batsheba, kita melihat bahwa dia kehilangan anak yang dikandung sama Batsheba. Kemudian kita juga melihat bagaimana pukulan Tuhan atas orang Israel. Jadi banyak sekali penderitaan yang juga dialami oleh Daud karena penyesalan, kesalahan yang dia buat. Tapi dia mau ganti kayak apa juga udah terlanjur. Bagaimana cara Daud mengatasi ini? Di ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Saudara, satu cara yang dilakukan oleh Daud dia adalah menjadi jujur dengan Tuhan. Dia terbuka dengan Tuhan. Dia apa adanya dengan Tuhan. Betapa banyaknya seringkali di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita itu dalam tanda kutip sok rohani. Sok rohani, saudara. Saya sejak bertobat, cara saya berdoa dengan Tuhan adalah saya berusaha menjadi seorang seperti anak dengan papa yang open apa adanya. Saya nggak pernah seperti ini ya, saudara. Tuhan, misalnya lagi sakit hati nih, Tuhan, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya nggak pernah langsung kayak gitu, saudara. Enggak. Saya selalu begini, saya selalu dari awal ngomong sama Tuhan, Tuhan, orang itu menjengkelkan sekali. Rasanya kepengen tak cita, rasanya kepengen aku cakar, aku benci sekali sama orang ini. Jadi saya selalu membiasakan budaya keterbukaan dengan Tuhan, apa adanya. Saya selalu setiap kali datang, saya bilang, Tuhan aku jengkel, Tuhan aku sakit hati, Tuhan aku susah, Tuhan aku tidak suka, Tuhan aku marah luar biasa, aku benci orang ini. Jadi saudara, saya selalu belajar untuk apa adanya dengan Tuhan. Orang bilang keterbukaan katanya awal pemulihan, ya. Jadi kita tidak akan bisa membalikkan waktu. Kita tidak akan bisa
menebus lagi apa yang sudah terlanjur. Salah satu yang dilakukan oleh Daud adalah dia mengakui dia salah. Butuh sebuah kerendahan hati untuk bisa mengakui, iya, aku salah. Aku sudah salah mengambil keputusan. Aku sudah rakus. Iya, aku serakah. Saudara, kita harus jujur mengakui ke Tuhan. Kita harus jujur apa adanya, apa yang kita rasakan, kita jujur dengan Tuhan. Nah itu saudara, makanya kalau Anda dan saya berdoa, jangan kita menjadi sok rohani dengan Tuhan. Jangan kita tuh pakai kata-kata yang sok rohani. Ini hal pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia belajar untuk jujur dan terbuka, pengakuan dengan Tuhan. Mungkin kalau kita mau mengaku sama orang yang kita udah bikin salah, apalagi saya pernah mendapat pertanyaan juga, bagaimana kalau orang itu saya mau membereskan tapi orangnya udah meninggal. Jadi tambah merasa bersalah lagi bahwa dia merasa dia belum bereskan. Mungkin juga ada di antara kita yang merasa bersalah. Pernah enggak ada yang kehilangan anggota keluarga yang mungkin belum sempat kita ijili? Lalu kita feel guilty, kita merasa bersalah terus karena kita merasa, aduh nasibnya dia gimana ya, dia kemana ya, dia ke surga atau enggak ya. Saya belum sempat merasakan, belum sempat menyampaikan penginjilan, menyampaikan berita tentang Yesus. Akhirnya kita dituduh dengan rasa bersalah, aduh nanti ujung-ujungnya saya harus menghadapi sama Tuhan, saya harus menghadapi harga yang harus saya bayar, saya harus, karena kata Tuhan, kalau kamu tahu kebenaran tapi kamu tidak lakukan, kamu itu dosa. Hukuman orang itu ditanggungkan ke saya. Jadi kita akan merasa bersalah terus sampai akhirnya kita itu tidak tenang. Saudara, satu hal pertama yang perlu kita tiru dari Daud adalah belajarlah terbuka. Belajar jujur dengan Tuhan. Belajar apa adanya dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat 5 bagian yang terakhir, ayat C. Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini yang paling sulit, yang membuat sering saudara dan saya tidak mengampuni diri kita sendiri, yang membuat saudara dan saya sering memvonis diri kita sendiri lebih kejam daripada kita memvonis orang lain, adalah karena ayat ini, bahwa kita tidak bisa mempercayai ayat ini. Kita sulit untuk mempercayai apakah segampang itu. Saya ini sudah keterlaluan, Bu. Apakah segampang itu? Tuhan itu mengampuni saya. Selalu begitu. Makanya saya bilang, tanggungan yang kita timpakan kepada diri kita sendiri, itu benar-benar seringkali lebih jahat. Kita seringkali lebih jahat sama diri sendiri. Saudara, ayat ini mengatakan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini pada zamannya Daud. Belum ada pengorbanan Tuhan Yesus. Betapa lebihnya lagi kalau zamannya Daud belum ada pengorbanan Tuhan Yesus, di mana setiap kali orang bikin dosa, orang sembelih korban untuk pengampunannya. Saudara, Daud begitu yakin Tuhan itu mengampuni dosa. Daud begitu yakin Tuhan mengampuni dosanya. Betapa lebih lagi seharusnya saudara dan saya. Kita buka Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Kita lihat saudara. Ayat yang ke-12. Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi ia, Yesus, telah mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu dirinya, karena dosa, untuk bayar dosa saudara dan saya. Itu bukan hanya dosa waktu itu loh saudara, itu dosa termasuk ke depan, termasuk dosa-dosa kita yang akan datang. Jadi bukan hanya untuk masa lalu, tapi juga untuk dosa-dosa kita, bahkan untuk dosa yang akan kita lakukan ke depan. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan kita lihat ya, kemudian kita lihat ayat yang ke-14. Kita baca ayat 14.
Perhatikan ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara dan saya dikuduskan oleh Tuhan. Dan dia cukup mati satu kali oleh pengorbanannya. Selama-lamanya menyempurnakan. Berarti kalau menyempurnakan, berarti saudara dan saya sangat tidak sempurna. Tetapi oleh karena pengorbanannya, selalu ada akses untuk bikin lagi jadi bagus. Selalu ada akses untuk bikin sempurna lagi orang-orang yang dia kuduskan, yaitu saudara dan saya. Amin. Lihat ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, dia akan terus proses menyempurnakan. Cacat lagi, disempurnakan lagi, cacat lagi, disempurnakan lagi. Saya percaya saudara dan saya pasti akan mikir, kok seenak itu? Kok segampang itu? Iya, itulah yang namanya kasih karunia. Itulah yang namanya grace. Itulah yang namanya kemurahan. Makanya Alkitab bilang bukan karena engkau baik, lalu engkau merasa engkau bisa ngampuni dosamu. Bukan karena engkau kudus, bukan karena engkau berbuat baik, lalu engkau mengampuni dirimu sendiri. Enggak, saudara. Tapi karena pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, menghapuskan dosa. Saudara ingat cerita saya tentang taulah ulat, bahwa warna merah itu yang dihasilkan dari ulat taulah itu sulit sekali dicuci, tidak bisa dibersihkan. Itu sebabnya di dalam Yesaya dituliskan begini, sekalipun dosamu merah seperti kimisi, itu Anda bayangkan itu di perjanjian lama sudah diceritakan tentang nubuatan Mesias. Sekalipun dosamu semerah kirmisi, artinya Anda tidak bisa cuci dengan apapun, tetapi akan menjadi putih seperti salju. Anda ingat cerita tentang ulat taulah, bagaimana warna merah itu tidak bisa dihapus dengan apapun. Tetapi otomatis warna merah itu akan menjadi putih seperti salju. Ketika ulat taulah itu setelah mati 3 hari kemudian, hari keempat warna merah itu berubah menjadi warna putih. Saya percaya ini Tuhan sedang berbicara buat saudara, bahwa kebaikan saudara, apapun yang Anda lakukan, tidak akan pernah bisa menghapuskan pelanggaran saudara. Tidak akan bisa mengampuni dan menguduskan kita. Tetapi karena pengorbanan Yesus, iya, segampang itu. Karena itu kita adalah orang-orang yang bersyukur, ya. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membalas kembali. Saudara, satu kali untuk selama-lamanya, dia akan membuat yang tidak mungkin dicuci oleh apapun. Dia sendiri karena pengorbanannya menjadi bersih. Karena itu saya katakan ini bagian yang sulit yang kedua, yaitu kita mungkin jujur bisa dengan Tuhan. Kita terbuka dengan Tuhan, kita bisa. Tetapi bagian yang kedua, kita sulit untuk mempercayai apakah Tuhan masih mau ngampunin saya. Ada seseorang meng-email saya puluhan kali, dan isi emailnya sama. Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Saya ini terlalu hina, saya sudah terlalu najis, saya sudah terlalu kotor. Apakah Tuhan mau ngampunin saya? Saya ini tidak layak, selalu diulang seperti itu berpuluh-puluh kali di dalam emailnya. Saudara, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau saudara dan saya tidak bisa percaya, bagaimana? Apa yang dikerjakan dengan pengorbanan Yesus yang tidak akan bekerja. Firman Tuhan dengan jelas menuliskan satu kali untuk selamanya. Jadi kalau besok kita salah, ya udah kita minta ampun sama Tuhan, kita jangan berbuat lagi, jangan ulang lagi, kemudian kita harus percaya Yesus Tuhan mengampuni kita. Kalau kita, oh gampang diampuni, aku bikin lagi, berarti kita tidak bertobat, itu namanya. Saudara, jadi ini yang terjadi.
Saudara harus mengambil keputusan untuk tidak mengikuti perasaan. Saudara harus mengambil keputusan untuk mengikuti kebenaran. Berulang-ulang saya katakan begini, jangan menjadikan perasaan sebagai standar ukuran, tapi kebenaran yang dijadikan standar ukuran. Perasaan mengatakan saya berdosa, perasaan mengatakan saya tidak terampuni, perasaan mengatakan saya kotor dan tidak layak. Itu perasaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan sekali untuk selama-lamanya. Aku tidak mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan mereka. Saya ajak kita melihat Ibrani pasal yang keempat. Kita lihat Ibrani pasal yang keempat. Saudara, di dalam kitab Ibrani pasal keempat dituliskan begini, saudara. Ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Berhenti dari tudingan rasa bersalah. Berhenti dari tudingan rasa tidak layak. Kita memang tidak layak. Tidak ada dari saudara dan saya layak. Bahkan sekalipun kita sudah doa puasa, mau pelayanan bertahun-tahun, kita tetap tidak layak. Firman Tuhan katakan dengan penuh keberanian. Kenapa dengan penuh keberanian? Karena kita sering tertuduh dengan diri sendiri. Jadi kita dengan penuh keberanian, dengan iman percaya, menghampiri tata kasih karunia, tata grace, tata kemurahan. Yang saya bilang tadi, kok enak, kok gampang banget. Iya, karena itu kemurahan. Marilah kita dengan berani. Kenapa kita berani? Dengan iman. Menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Satu tambahan lagi, saudara. Kalau saudara hari ini dituduh dengan rasa bersalah dan betul-betul sangat mengalami banyak kesulitan untuk terus bisa mengampuni diri sendiri. Saudara percaya nggak sih bahwa beberapa minggu terakhir ini kami sedang diperhadapkan pada sebuah pengambilan keputusan yang cukup besar. Dan saudara, ada banyak ketakutan ketika mengambil keputusan. Kami berpikir begini, kalau salah gimana? Kalau akhirnya jujur mengambil keputusan ini malah hasilnya lebih jelek gimana? Ada banyak ketakutan. Kemudian Tuhan mengingatkan saya sebuah cerita yang dialami oleh anak rohani saya, yang sering saya saksikan, saudara, yang bagaimana sampai hari ini sudah berjalan 5 tahun, dia diberkati Tuhan luar biasa di area medsos, di Instagram. Saudara, saya mengingat kembali kilas balik 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dia bikin kesalahan fatal. Habis. Tabungan habis. Dia bikin kesalahan yang cukup fatal. Tapi saya tuh mikir begini Bapak Ibu. Kalau seandainya dia waktu itu tidak bikin kesalahan, saya percaya dia tidak mungkin akan mengerjain Instagram seperti hari ini. Penghasilan yang dia dapatkan dari Instagram ini jauh berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak dari apa yang dia hasilkan dulu pada waktu kerja ikut orang. Saya membayangkan kalau seandainya dia waktu itu tidak melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah mengerjakan Instagram yang membawa mereka berdua diberkati Tuhan luar biasa sampai sekarang, bahkan membuat mereka menjadi orang yang cukup terkenal. Seandainya mereka waktu itu tidak melakukan kesalahan, saya tetap percaya Tuhan tetap bisa memberkati mereka. Tapi yang saya lihat itu begini, gara-gara kesalahan itu mereka akhirnya terdampar ke Instagram. Jadi Bapak Ibu, percayakah Anda Roma 8 ayat 28? Bagi anak-anak Tuhan, kalaupun Anda dan saya pernah melakukan kesalahan di masa lalu, dan kita terus tertuduh dengan rasa bersalah, saya mau mengajak Anda bangkit dengan iman percaya bahwa sebuah kesalahan yang kita pernah lakukan di masa lalu, keputusan bisnis, investasi, apapun, yang mungkin dampaknya terjadi sampai hari ini,
tangkap dengan percaya, saya melihat anak rohani saya. Bagaimana sebuah kesalahan di tahun 2017. 3 bulan kemudian Tuhan membawa dia kepada dunia medsos. Percayakah Anda, sekalipun kita bikin kesalahan, Tuhan akan mampu mendatangkan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bukan berarti terus saudara dan saya berkata, oh kalau kita bikin kesalahan aja, dengan sengaja tak bikin kesalahan, itu hasilnya akan beda, saudara. Saya tetap percaya kesalahan sefatal apa di masa lalu. Kalau kita dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia dengan percaya bahwa pengampunan Tuhan menyempurnakan semua kondisi dan hidup kita. Kesalahan yang kita bikin di masa lalu, Anda harus yakin ada something better yang akan kita terima dari Tuhan. Ada sesuatu yang baik yang akan terjadi buat saudara dan saya. Jadi di dalam kamusnya Tuhan itu beda ya Bapak Ibu, beda banget. Jadi gini, misalnya nih ada buku bagus ya, misalnya buku bagus deh. Lalu kita bikin kesalahan sehingga buku ini jadi rusak. Maka di dalam Roma 8 ayat 28 itu maksudnya gini, yang rusak ini bukan diperbaiki, masih kelihatan tembel-tembelannya, lalu kelihatan bekas rusaknya. Enggak, jadi cara Tuhan bekerja enggak seperti itu. Yang rusak ini, entah gimana caranya, Tuhan pakai simsalabim atau contohnya seperti itu, ini menjadi buku yang baru total, bukan cuman baru, tapi lebih mahal dari sebelumnya, lebih bagus kualitasnya dari sebelumnya. Itu cara Tuhan bekerja. Makanya Anda jangan terus hidup di dalam penyesalan karena kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Apapun bentuknya, percayalah satu hal, bahwa Roma 8 ayat 28, Allah akan mengerjakan yang jauh lebih baik dari kesalahan yang kita pernah buat. Allah akan mendatangkan hal yang luar biasa. Semangat Bapak Ibu, saya berharap hari ini akan menjadi hari kemerdekaan buat kita. Jangan terus dituding dengan rasa bersalah. Jangan terus dituding dengan perasaan berdosa, merasa hutang sama keluarga karena kita udah bikin kesalahan fatal. Saya berharap kita bangkit dengan percaya. Seperti Daud, dia yakin Tuhan ngampunin. Dan kalau Tuhan ngampunin, Anda harus yakin, Roma 8 ayat 28, apa yang akan terjadi di depan dari kesalahan yang kita lakukan pun, Tuhan sanggup membuat yang jauh lebih luar biasa. Bukan nambal, tapi bahkan mengganti dengan jauh yang lebih bagus kualitasnya. Amin. Bersama dengan Tuhan selalu ada harapan yang lebih baru, selalu ada hari depan yang lebih baik. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami ucap syukur pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Aku berdoa biar hari ini akan terjadi kelepasan. Kami-kami yang terus hidup dalam tudingan rasa bersalah. Tuhan, kami belajar terbuka dan kami belajar untuk percaya bahwa pengorbanan Yesus satu kali menyempurnakan untuk selama-lamanya orang-orang yang Kau kuduskan. Dan kami belajar mempercayai bahwa selalu ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan bisa kerjakan dan Tuhan akan siapkan buat kami. Bahkan sekalipun kami dalam kondisi yang hancur, Tuhan, apa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Di dalam tangan kasih karunia Tuhan akan menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi ini akan damai sejahtera terjadi di tengah kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.